Pak Bos, ada apa ya? Halo Pak Bos. Jo, kamu lagi sama Mel gak? Nggak ada Pak Bos. Non Mel udah masuk kelas sama teman-temannya. Katanya sih mau ngerasain rasa ujian, gitu bilangnya. Ada apa ya Pak Bos? Jo, barusan saya dari rumah sakit konsultasi sama dokter Ruli mengenai matanya Mel. Nah, dokter Ruli itu yakin kalau Mel itu baik-baik aja, Jo. Nggak buta. Terus gimana Pak Bos? Gini, mumpung kamu lagi di luar sama Mel, kamu pantau terus kegiatan Mel. Dokter Ruli itu yakin kalau Mel itu pura-pura buta, Jo. Jadi saya harus mengetes ya, kata dokter Ruli. Jo, kalau dia pura-pura buta, suatu saat dia akan bersikap normal, Jo. Dia akan capek sendiri. Nah, saya minta tolong kamu rekam terus dia. Kegiatan dia apapun. Ya, ingat Jo, jaga jarak, jangan sampai ketahuan. Baik Pak Bos, siap. Duh, kayaknya Pak Bos bener-bener udah curiga deh sama Non Mel. Aduh, untung aja waktu itu aku udah beresin masalah ini. Aduh, kayaknya Pak Bos udah mulai curiga deh sama kebutuhannya Non Mel. Bisa gawat ini. Aku nggak mau kalau Pak Bos ngiranya aku udah bohongin dia. Yang ada nanti Pak Bos malah nggak percaya lagi sama aku. Mending aku tuker aja deh CT scan yang palsu sama yang asli. Nah, ini dia nih ruangannya. Mumpung jam segini, Dokter Ruli pasti lagi visit. Aku bisa masuk lah. Aduh, hasil scan yang palsu di mana ya naruhnya ya? Apa di sini kali? Nah, ini dia hasil scan yang palsu. Hasil scan yang palsu udah aku tukar sama yang asli. Berarti sekarang udah aman. Aduh, bener-bener ini pekerjaan berat. Berat. Semoga aja kalau nanti Pak Bos sudah tahu kalau Non Mel itu pura-pura buta, Non Mel nggak bawa nama saya. Bisa jadi pepes saya nanti sama Pak Bos. Mel mau ikut ujian. Gimana caranya dia baca soal? Mel, lu udah bisa ikut ujian? Emangnya lu udah bisa baca soal? Belum bisa, Atta. Mel cuman kangen suasana ujian di kelas ini. Kenapa nggak boleh? Kangen kok ujian, serangnya. Mel, as your request, lo duduk di sebelah pangeran, oke? Kalau ada apa-apa, biar Tasha di belakang. Oke. Thank you. Halo, my prince. Hai Mel, lo kenapa masuk? Bukannya lo masih recovery? Gue tuh pengen banget ketemu lo. Kan lo udah lama gak ke rumah gue. Ya, jalan satu-satunya gue ke kampus. I miss you so much.
ujian bisa dikerjakan dari sekarang. Saya harap di antara kalian tidak ada yang ngobrol. Jordan, bagikan soal-soal ujian. Baik, Pak. Mel kok bisa tahu gue duduk di sebelah kanan dia? Padahal tadi kan Vanya nggak bilang gue ada di mana. Terus sekarang kenapa dia senyum-senyum ke arah gue? Seolah-olah kayak dia bisa ngelihat gue. Mel. Ya? Lo udah bisa ngelihat? Belum. Kok lo tahu gue ada di sini? Padahal tadi kayaknya temen-temen lo nggak bilang kalau gue ada di kanan lo. Ya, soalnya gue hafal wangi lo. Makanya gue tahu lo di sebelah kanan gue. Ada juga wanginya Pak Regar. Orang jelas-jelas gue mandi pakai sabunnya Pak Regar. Parfum gue kan ketinggalan di rumah. Gue makin curiga. Mel beneran buta gak sih? Gue tuh lagi ngebayangin muka lo di hati gue. Walaupun mata gue buta, tapi hati gue enggak. Karena lo kesayangan gue. Coba aja gue bisa lihat. Pasti gue bantuin lo kerjain ulangan. Mel, jangan berisik. Jangan ajak Pangeran ngobrol. Pangeran lagi fokus ujian. Katanya kamu kangen suasana ujian. Ujian itu silent, nggak berisik. Kampus sedang urus ada soal ujian dengan huruf Braille. Nanti ada ujian susulan buat kamu. Whatever. Yang penting gue bisa di sebelah lo. Sumpah ya, tingkah Mel aneh banget sih. Cara dia ngeliatin Pangeran bukan kayak orang buta. Segitu pengennya Mel deket sama Pangeran. Sampai-sampai dia rela datang ke kampus. Putri. Iya, Bu. Ini Put, Ibu minta tolong ya. Anterin makanan ini ke anak-anak yang duduk di sana. Iya, Bu. Hai. Lo kerja di kantin sekarang, Put? Iya, gue sekarang bantuin Bu Dina. Ini ya pesanannya. Kalau ada yang kurang bisa langsung minta sama gue. Udah lengkap kok, thanks ya. Makasih ya, Put. Iya. Ya, pesanannya. Silakan dibungkus. Iya. Bu, iya. Udah semua, Bu. Ada lagi nggak yang bisa saya kerjain? Udah nggak ada, Put. Kamu santai-santai aja. Udah nggak ada orderan. Kalau gitu, saya boleh nggak, Bu? Izin sebentar. Saya mau jalan-jalan di sekitar kampus. Soalnya udah lama nggak ke kampus, saya kangen. Boleh dong, Put. Ini nampaknya Ibu bawa ya? Oh iya. Makasih ya, Bu. Iya. Gue yakin kalau gue kerja keras dan tekun, gue pasti bakalan bisa nerusin kuliah di sini lagi. Gue harus bisa nyelesain kuliah dengan hasil jeripaya gue sendiri. Perusahaan ini benar-benar diambang kehancuran. Kalau aku nggak segera cari jalan, aku bisa kehilangan segalanya. Permisi, Pak Alex. Ada apa, Bu Nawang? Kalau Bu Nawang nggak bisa bantu saya untuk ngomongin sama Pak Raymond supaya
masa depan perusahaan ini bisa kembali baik, mendingan Bu Nawang pergi aja. Maaf ya Pak Alex. Saya rasa di sini ada yang perlu diluruskan, Pak. Bukannya saya nggak loyal sama perusahaan Bapak. Tapi di sini saya cuma karyawan biasa, Pak. Yang sama sekali nggak ngerti masalah bisnis. Menurut Bu Nawang, emang apa susahnya untuk ngomong sama Pak Raymond? Bu Nawang kan deket sama Pak Raymond. Pak Raymond itu punya perasaan lebih sama Bu Nawang. Saya yakin kalau Bu Nawang mau ngomong sama dia, pasti dia nggak mau dengerin Bu Nawang. Bu Nawang bisa-bisanya bicara soal loyal dengan perusahaan. Sementara Bu Nawang, saya minta tolong begitu aja Bu Nawang nggak mau melakukannya. Atau jangan-jangan Bu Nawang memang nggak mau bantu saya. Bu Nawang suka lihat perusahaan saya hancur. Maaf Pak Alex, saya nggak mau ngomongin masalah ini ke Pak Raymond. Karena saya nggak pernah mau campur adukan masalah pribadi sama masalah kerjaan Pak. Dan kalau memang Pak Alex meragukan loyalitas saya terhadap perusahaan Pak Alex, lebih baik saya mengundurkan diri Pak. Saya akan buat surat pengunduran diri saya Pak. Permisi.